Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Taurus di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Taurus di hari ini? Namun sebelum lanjut ya, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan di dalam kehidupan kamu. Jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan dirinya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke. Nah, di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih, teman-teman. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Taurus dalam pekan ini. Fokus, konsentrasi. Dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga energi kamu dalam pekan ini positif, teman-teman. Nah, pada kartu yang pertama aku punya Five of Swords. Ada 5 pedang muncul hadir sebagai energi pembuka. Terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan dari teman-teman Taurus, jadi ini energi kamu untuk 7 hari ke depan. Ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini, teman-teman. Sebagai energi pembuka, 5 pedang ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, menjelaskan tentang bagaimana saat ini ataupun selama ini, kalau aku lihat kamu dikelilingi oleh begitu banyak orang-orang yang sangat toksik, orang-orang yang bermuka dua, selalu saja terlihat baik di depan tetapi di belakang kamu ingin menghancurkan. Jadi memang dari situasi dan kondisi ini tentu sesuatu hal yang sangat buruk loh, teman-teman. Ketika mungkin kamu tetap kamu nggak waspada dan hati-hati, karena ya bisa jadi ketika orang-orang yang seperti ini kamu biarkan, teman-teman, ya, ataupun kamu abaikan, ya memang sih harus kamu abaikan. Tetapi diabaikan di sini juga harus ada sebuah proteksi gitu. Karena apa? Karena yang aku lihat memang mereka terus berupaya ya untuk bagaimana caranya sih membuat kehidupan kamu tuh hancur. Mohon maaf, mungkin bisa jadi ya mereka itu benar-benar benci banget terhadap kehidupan kamu. Seperti itu. Kemudian aku punya ini. Ada Six of Wands. Nah, 6 tongkat ini muncul hadir, teman-teman. Jadi memang dari kartu kedua ini yang aku lihat ya, ini cukup nyata bahwasanya kehidupan kamu lebih baik daripada kehidupan mereka itu saja sih. Ya. Mungkin kalau dikatakan kesuksesan pencapaian ya kehidupan kamu jauh lah ya di atas mereka, teman-teman. Tapi itu tadi ya, kenapa sih gitu ya? Mungkin kamu orang yang nggak pernah mengusik kehidupan orang lain, tapi kamu selalu diusik di sini. Selalu saja diganggu gitu. Ya mungkin dampak yang terjadi ya cukup relatif, mungkin ada ataupun mungkin tidak gitu ya teman-teman. Karena kalau orang-orang yang iri dengki itu biasanya sih banyak macam hal yang sudah dilakukan, fitnah, adu domba, dan bahkan magic. Apalagi orang-orang yang bermuka dua, terlihat manis, baik. Wow, di belakang kamu teman-teman luar biasa. Ya itu yang kau katakan bahwasannya kamu harus hati-hati di situ. Kemudian aku punya The Moon. The Moon muncul hadir, teman-teman. Jadi melihat tentang bagaimana energi kartu ketiga ini, aku merasakan memang ya
Ada ketakutan, kekhawatiran, kecemasan dari mereka sih kalau aku lihat teman-teman. Ya, dari orang-orang yang iri dengki itu, membenci kamu. Mereka takut mungkin ketika kamu lebih sukses, semakin berhasil, ya, semakin mereka merasakan apa ya, panas gitu loh. Ya, apalagi ketika kamu beli barang-barang bagus, mahal ya, itu mereka langsung kepanasan nih teman-teman. Padahal kan memang menunjukkan banget tentang bagaimana mereka selama ini gitu ya terhadap kehidupan kamu. Ya, sikapnya yang mungkin sangat-sangat menonjol banget lah ya, walaupun mungkin ada juga yang bermanipulatif. Nah, pada kartu yang keempat aku punya Four of Swords, ada 4 pedang. 4 pedang muncul hadir ya untuk energi kartu keempat ini ya. Jadi memang dari kartu keempat ini teman-teman, ya sekali lagi hati-hati, waspada. Semakin kamu sukses, semakin mereka akan terus ya berusaha untuk mengintervensi kamu teman-teman. Ya, berusaha untuk mungkin melakukan hal-hal yang buruk, jahat. Ya bukan berarti sih kamu harus takut, tidak ya, bukan berarti kamu harus takut, tidak, tetapi ya semakin tinggi ibaratkan pohon nih, iya kan, kamunya teman-teman, maka memang akan semakin kencang angin yang menerpa. Jadi ya persiapkan diri kamu untuk benar-benar menghadapi orang-orang yang seperti itu ya, terutama mungkin kamu lebih mendekatkan diri terhadap Tuhan masing-masing teman-teman, itu saja sih. Oke, next. Poin berikutnya kita akan lihat kondisi keuangan ya, ataupun rezeki dari teman-teman Taurus dalam pekan ini. Nah, bagaimana kondisi keuangan rezeki dari teman-teman Taurus dalam pekan ini? Aku punya Knight of Swords, Satria Pedang muncul hadir sebagai energi pemuda. Melihat tentang bagaimana kehidupan finansial ekonomi kamu, keuangan, tempat rezeki kamu ya teman-teman. Jadi memang dari kartu pertama ini terlihat tentang bagaimana sih sebuah perjuangan ataupun kerja keras. Kamu lagi berupaya banget, ya, lagi kerja keras banget teman-teman, berusaha untuk ya bagaimana lah ya agar ekonomi keuangan kamu bisa lebih maju, lebih meningkat kan gitu. Kita akan lihat teman-teman dari kata berikutnya. Nah, aku punya Four of Cups. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang bagaimana kamu akan memperoleh begitu banyak peluang dan kesempatan nih. Nah, ketika kita berbicara terkait dengan sebuah peluang dan kesempatan, ya tentu ini kabar baik ya teman-teman. Peluang kesempatan ketika dimanfaatin dengan baik, maka hasilnya juga baik. Seperti itu. Ya, mungkin ada tawaran pekerjaan kah, tawaran di dalam bisnis kah, usaha kah, ya memang sih ujung-ujungnya adalah mengenai tentang kondisi keuangan kamu yang akan lebih baik. Nah, pada kartu yang ketiga, aku punya Ten of Wands. 10 tongkat muncul hadir teman-teman. Jadi memang dari kartu ketiga ini menggambarkan tentang bagaimana, mohon maaf, sebuah kesulitan, kesusahan, ya, lagi terbelenggu dengan beberapa masalah-masalah yang ada, mungkin seperti itu ya, sehingga itu tadi kamu optimis, ingin berjuang, ingin terus berjuang, ingin membangkitkan kembali kondisi ekonomi kamu gitu ya. Jadi kalau aku lihat ya sebenarnya kamu bisa membuat ekonomi kamu bisa lebih baik ya kan. Apa yang sudah kamu lakukan ini tepat teman-teman. Ketika kehidupan kamu dipenuhi dengan berbagai masalah sekalipun, ya kamu harus tetap berjuang, tidak dapat dipungkiri. Harus ada kerja keras yang dilakukan, dan kerja keras itu nanti akan membuahkan hasil ketika memang peluang demi peluang, kesempatan demi kesempatan itu akan kamu peroleh ya. Mungkin dengan seperti itu insya Allah teman-teman, jalan kerezekian kamu nih aku yakin ya akan lebih baik bagi kamu yang mungkin selama ini masih mengalami beberapa kekecewaan dan kegagalan ya, terutama mungkin di dalam bisnis sih, banyak kan dalam bisnis mungkin yang lagi down banget nih. Aku akui di sini teman-teman terlihat kok ya, dan bahkan mungkin mengenai tentang apa namanya kebutuhan yang memuncak ya kan, kemudian pengeluaran lebih besar daripada pemasukan gitu ya. Jadi kartu terakhir aku punya Nine of Cups, 9 cangkir.
Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang bagaimana insya Allah untuk masalah rezeki yang akan berlimpah ruah. Ya, terutama di bulan Juni ini ataupun mungkin di tahun 2025 ini, teman-teman. Oke, next. Poin berikutnya ya. Kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Taurus yang saat ini ya sudah berumah tangga. Aku punya Five of Swords, ada Two of Wands, dan aku punya Six of Swords ya. Dua kartu pedang dan satu kartu tongkat. Melihat tentang bagaimana kehidupan rumah tangga kamu ya teman-teman. Kalau dikatakan memang saat ini rumah tangga kamu sama halnya ya. Kenapa sih ya di dalam kehidupan teman-teman Taurus, kamu sebagai pejuang ya kan selalu dihadapkan dengan berbagai masalah, selalu saja dibenturkan dengan beberapa ujian yang gak ada habisnya, termasuk di dalam kehidupan rumah tangga ya, selalu saja ada sih. Tetapi aku yakin teman-teman, ketika kamu berhasil melewati gelombang masalah apapun yang terjadi di dalam kehidupan rumah tangga kamu, bakal ada sebuah pencapaian ataupun kamu akan sampai ke dermaga kesuksesan dan juga keberhasilan kamu. Yang paling terpenting adalah bagaimana tetap menjaga sebuah komitmen di dalam kehidupan rumah tangga dan sebuah komunikasi yang baik. Maka semuanya yang mudah-mudahan akan segera selesai dan tuntas. Amin ya. Oke, next. Poin berikutnya. Kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Taurus yang saat ini sedang berpacaran. Aku punya Five of Cups, ada Justice, dan aku punya The High Priestess. Mengenai tentang hubungan berpacaran dari teman-teman Taurus, ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, menjelaskan teman-teman ya tentang bagaimana hubungan berpacaran kamu. Kalau aku lihat hubungan kamu sejauh ini luar biasa, cukup positif ya. Ada sebuah komitmen, kemudian aku melihat ya mungkin selama ini sudah berencana deh ya di dalam sebuah hubungan. Mungkin kalian ingin nih ya kan hubungan berpacaran itu ada ending yang membahagiakan lah ya, ingin komitmen yang dijalani itu, hubungan yang dijalani itu nggak sia-sia, mungkin seperti itu ya. Aku punya kartu keadilan soalnya, keseimbangan ini kartu kestabilan kamu, hubungan kamu teman-teman ya. Kalau masalah kemenangan, keadilan, biar bisa jadi kesabaran kamu selama ini ya teman-teman menjalani sebuah hubungan yang sudah terlalu lama dan waktunya mungkin ya sesegera mungkin, mudah-mudahan tujuan niat kamu untuk ke jenjang yang lebih serius bisa terwujud. Amin ya. Next. Poin berikutnya. Kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Taurus yang saat ini sedang jomblo, single mom, dan single dad. Aku punya The Chariot, wow, The Lovers, dan aku punya The Devil, teman-teman. Nah, dari ketiga kartu ini teman-teman yang melihat tentang bagaimana energi asmara jodoh kamu nih, ya. Sebenarnya sih dua kartu positif dan satu kartu negatif, ya. Jadi dari kartu ini cukup menggambarkan tentang bagaimana kamu akan segera bertemu nih, ataupun Tuhan akan segera mempertemukan kamu dengan jodoh dan pasangan hidupmu. Ya, tetapi di sini aku melihat memang ada sebuah energi yang menggambarkan tentang bagaimana sih adanya sebuah upaya tindakan dari orang-orang yang mungkin berusaha untuk menutup jodoh kamu. Nah, ini lebih cenderung terhadap energi kehidupan masa lalu sih, ya. Tapi kamu nggak usah khawatir teman-teman, ketika Tuhan sudah berencana, berkehendak, maka kun fayakun. Ya, aku lihat memang dalam pekan ini kamu akan bertemu dengan ya seseorang yang mungkin bakal menjadi jodoh dan pasangan hidupmu. Amin ya. Oke, next. Poin terakhir kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Taurus yang saat ini sedang PDKT ataupun saat ini sedang dekat dengan seseorang. Aku punya The World. Kemudian aku punya Seven of Wands dan aku punya Eight of Swords ya. Nah, melihat tentang bagaimana hubungan kedekatan kamu dengan seseorang ya teman-teman ya. Jangan menilai seseorang itu hanya dari luarnya doang gitu ya. Jangan terburu-buru di dalam mengambil sebuah tindakan ataupun langkah. Karena yang aku lihat dari kedua kartu ini, terlihat nih kamu hanya ingin dijebak, hanya ingin dimanfaatin doang. Ketika dia sudah mendapatkan apa yang diinginkan, ya maka dia pasti bakal meninggalkan kamu. Ya, dari apa? Dari harta, uang, dan bahkan nafsu teman-teman ya. Jadi kudu hati-hati itu ya.
Next, kita akan lihat 12 tanggal lahir yang akan mendapatkan keberuntungan untuk teman-teman Taurus dalam pekan ini. Oke, 12 tanggal lahir berapa saja yang bakal keluar ya, teman-teman. Aku punya tanggal 24, 18, 22, 19, 29. Oke, kemudian ada tanggal 13. Kemudian ada tanggal 5, 12, 25, tanggal 1, tanggal 2, dan tanggal 15. Oke, mungkin demikian. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.